Selamat pagi, halo semua. Kami dari kelompok 7B akan mendiskusikan tentang implementasi nilai berakhlak yang dilakukan oleh tokoh panutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jos Abigail Subakti. Saya adalah peserta laksar angkatan pertama kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan. Unit kerja saya Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, nilai dasar ASN berakhlak bukan sekedar slogan, tapi merupakan pedoman perilaku dan budaya kerja yang harus kita tanamkan dalam setiap tindakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini kita akan menelusuri bagaimana nilai-nilai tersebut ternyata telah lebih dulu dihidupkan oleh para tokoh besar bangsa kita. Tokoh seperti Kiai Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Era Kartini, B.J. Habibie hingga Basuki Hadi Mulyono masing-masing telah memberikan teladan nyata bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diterapkan dalam kepemimpinan, pengabdian, dan kehidupan pribadi mereka. Implementasi berakhlak ini akan kita bahas satu persatu yang dimulai dari orientasi pada pelayanan yang akan dijelaskan oleh Kaida. Silakan Kaida. Terima kasih, Bang Jos. Perkenalkan, saya Indah Putri. Saya peserta latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, dengan unit penempatan di BP2JK Sumatera Utara. Sesuai dengan tokoh panutan yang sudah kami tentukan hari ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, wujud nyata berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh beliau yaitu dengan membangun untuk kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan Ki Hajar Dewantara mengutamakan kebutuhan anak didik dalam sistem pendidikan dan mendirikan taman siswa, yaitu sekolah untuk rakyat kecil agar semua bisa mendapat pendidikan. Selanjutnya, untuk nilai akuntabel akan disampaikan oleh Bang Windo. Terima kasih Kak Indah. Perkenalkan, nama saya Mindo Persaulian Zormin, peserta latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Untuk penerapan nilai akuntabel atau praktek akuntabel yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah keberaniannya untuk menanggung risiko atas segala keputusan, pemikiran, dan tindakan yang telah diambilnya. Ini terbukti dari tindakannya saat menulis kritikan tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda melalui tulisan Al ich een Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Tindakan ini adalah tindakan Ki Hajar Dewantara secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil. Ia tidak bersembunyi di balik anonimitas, melainkan dengan berani menyampaikan pemikirannya secara jujur. Pertanggungjawabannya yaitu konsekuensi dari tulisannya ini sangat berat, yaitu ia harus diasingkan, namun ia menerima dan bertanggung jawab penuh atas risikonya dan tidak mundur dari keyakinannya. Sikap akuntabel Ki Hajar Dewantara ini menjadi contoh bahwa tanggung jawab tidak hanya sebatas tugas yang rutin, tetapi juga mencakup keberanian moral untuk berpegang teguh pada kebenaran dan menanggung segala akibatnya demi kepentingan yang lebih besar. Yaitu yang kita rasakan saat ini dampaknya untuk pendidikan Indonesia. Nilai yang ketiga yaitu kompeten akan dijelaskan oleh Kak Kezia. Terima kasih Bang Mindo. Perkenalkan nama saya Kezia Evangelista, peserta latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja BP2JK Wilayah Kepulauan Riau. Dari aspek kompeten, Ki Hajar Dewantara adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Bahkan walaupun ia bukan berasal dari keluarga bangsawan ataupun keluarga ningrat, ia menyempatkan diri untuk belajar sampai ke Belanda. Ia juga mempelajari sistem pendidikan barat, namun tidak mengadopsinya mentah-mentah, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Ki Hajar Dewantara juga suka membagikan pengetahuannya kepada masyarakat luas dan mengembangkan pendidikannya sesuai dengan budaya Indonesia. Buktinya, Ki Hajar Dewantara merancang filosofi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, dan semboyan ini digunakan untuk menjadi standar kompetensi guru sampai sekarang. Untuk aspek harmonis akan dijelaskan oleh Bang Jos. Terima kasih Kak Keja. Saya akan menjelaskan dari segi nilai harmonis. Ki Hajar Dewantara menunjukkan sikap harmonis dengan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan suku,
agama, ras, dan golongan. Hal ini ditunjukkan ketika Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman Nusantara dan mengajarkan nilai toleransi dan gotong royong dalam sistem pembelajaran. Dari sini kita lihat bahwa Ki Hajar Dewantara menghargai perbedaan, beliau mendirikan taman siswa, sekolah yang inklusif untuk semua kalangan tanpa membedakan status sosial ataupun latar belakang. Selanjutnya, untuk nilai loyal akan dijelaskan oleh Kak Noni. Nilai loyal. Kenalkan, nama saya Noni Novita Liliana, peserta Latsar CPNS Bapekom 1 Medan yang bekerja di unit Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Di unit loyal yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang menunjukkan sikap loyal dengan mengorbankan kenyamanan pribadi dan dianiaya kolonial demi bangsa serta setia membangun sistem pendidikan nasional yang bebas dari kolonialisme. Selanjutnya ada B.J. Habibie yang menunjukkan sikap loyal dengan meninggalkan karir yang menjanjikan di Jerman dan mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Beliau juga bertekad untuk memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya ada R.A. Kartini yang memiliki sifat loyal dengan ditunjukkannya R.A. Kartini tetap setia pada nilai-nilai luhur bangsanya dan ingin membangun bangsanya dari dalam. Ia berdedikasi untuk memperjuangkan perempuan Indonesia dengan penuh integritas meski harus melawan arus. Selanjutnya ada Pak Muhammad Basuki Hadi Mulyono yang menunjukkan sikap loyalitas dengan mengabdi di Kementerian PUPR sejak era 1980-an dan tetap profesional di bawah pemerintahan yang berganti-ganti. Ia tetap fokus bekerja membangun infrastruktur nasional tanpa pernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik atau pribadi. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa pengabdian terhadap negara adalah bentuk tanggung jawab moral dan integritas ASN. Terakhir, dari Dr. Andus Muhammad Hatta yang menunjukkan sikap loyalitas kepada bangsa dan negaranya tidak perlu diragukan. Beliau beberapa kali dipenjara dan diasingkan karena perjuangannya melawan penjajahan, namun tak pernah goyah atau menyerah. Setelah Indonesia merdeka pun, beliau tetap berpegang teguh pada prinsip. Salah satu contohnya adalah keputusannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan arah politik yang berkembang. Tindakan ini menunjukkan bahwa kesetiaannya lebih besar kepada nilai dan cita-cita bangsa, bukan kepada individu atau kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, kami memilih sikap loyal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menunjukkan dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat dengan mengorbankan kenyamanan pribadi dan dianiaya kolonial demi bangsa serta setia membangun sistem pendidikan nasional yang bebas dari kolonialisme. Selanjutnya, untuk nilai adaptif, Ki Hajar Dewantara menunjukkan nilai adaptifnya dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat, yang ditunjukkan ketika Ki Hajar Dewantara membangun sistem pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya, B.J. Habibie yang menunjukkan sikap adaptif dengan mampu menghadapi situasi politik yang sangat dinamis pasca Orde Baru dan mengambil langkah-langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju era reformasi dan demokrasi. Kemudian R.A. Kartini menunjukkan sikap adaptif dengan pemikiran Barat dan mengintegrasikannya dengan budaya Jawa. Ia tidak menolak perubahan tetapi mengolahnya menjadi kekuatan untuk memajukan perempuan Indonesia. Selanjutnya, Pak Muhammad Basuki Hadi Mulyono yang menunjukkan sikap adaptifnya terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, ia mendorong penggunaan sistem kerja berbasis digital, termasuk penerapan BIM, Building Information Modeling, dan teknologi konstruksi berkelanjutan. Selama masa pandemi COVID-19, Basuki tetap menjalankan proyek-proyek strategis nasional dengan penyesuaian metode kerja yang fleksibel namun tetap produktif, menunjukkan bahwa adaptasi tidak berarti menurunkan standar kinerja. Terakhir, Dr. Andus Muhammad Hatta yang menunjukkan sikap adaptifnya dengan beliau mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan lingkungan, mulai dari kehidupan di Sumatera Barat, masa studi di Belanda, hingga masa pengasingan di Bovendigul. Gagasan-gagasan ekonomi yang dia usung juga
sifat adaptif karena disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia saat itu. Pendekatan ini membuat pemikirannya tetap relevan dan dapat diterapkan secara nyata. Berdasarkan semua contoh tersebut, kami memilih sikap kolaboratif dari sifat adaptif dari Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana beliau membangun sistem pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai bangsa. Terakhir akan dipaparkan oleh teman saya, Indah. Baik, terima kasih Kak Noni. Untuk aspek yang terakhir yaitu ada kolaboratif. Dari hasil diskusi kami juga sudah menetapkan ingin memaparkan sikap kolaboratif yang ditunjukkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan. Nah, sikap kolaboratif ini ditunjukkan beliau dengan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyelesaian tugas. Ketika Ki Hajar Dewantara, kemudian Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo membentuk 3 serangkai, mereka menyebarluaskan ide-ide pemerintahan sendiri dan bersikap kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda, serta mendirikan Indisch Party. Untuk selanjutnya, mungkin akan ada yang disampaikan kesimpulan dari Bang. Terima kasih Kak Indah untuk kesimpulannya. Jadi dari kelompok 7, Latsar Batch 1, Bappekom 1 Medan, untuk tokoh yang menjadi panutan kami dalam melihat penerapan nilai-nilai berakhlak adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan alasan bahwa kontribusi Bapak Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan sangat besar dan sangat mendasar, sehingga beliau sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kontribusi utamanya tidak hanya pada praktik saja, tetapi pada filosofi pendidikan yang ia bangun sebagai perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Adapun rangkuman dari nilai berakhlak yang kita lihat dari kontribusi Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia adalah yang pertama pendidikan taman siswa, yang kedua yaitu trilogi pendidikan yang kita tahu seperti Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, di mana Tuturi Handayani ini menjadi slogan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu pendidikan yang berpusat pada anak, di mana filosofi ini menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak sebagai subjek utama. Anak harus diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat alamnya, bukan dipaksa mengikuti kehendak guru. Peran guru adalah menuntun dan memfasilitasi, bukan mendikte. Dan yang terakhir adalah pendidikan holistik dan berbasis budaya. Beliau meyakini bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan seluruh aspek anak, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Pendidikan harus berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan bangsa sendiri untuk membentuk karakter yang kuat, mandiri, dan cinta tanah air. Tentu sosok Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, pendidikan merupakan salah satu model awal untuk kita menerapkan budaya dalam hidup sehari-hari, termasuk dari wawasan kebangsaan, bela negara, dan termasuk sebagai nilai dari ASN itu sendiri. Jadi untuk kita sebagai ASN mampu melakukan dan menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi di tempat kita mengabdi, sekaligus pengabdian kita untuk bangsa dan negara kita. Demikian penjelasan dan pemakaran kami terhadap penerapan perilaku berakhlak dari tokoh panutan. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih.